Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai tutorial penggunaan aplikasi EMIS pada kampus Politeknik Negeri Kupang, khususnya pada dosen. Jadi yang pertama, kita pilih menu browser yang kita ingin pakai, apakah menggunakan Google Chrome, menggunakan Mozilla, dan browser lainnya. Dalam video ini saya menggunakan aplikasi Google Chrome. Kemudian kita masuk pada alamat website EMIS Politeknik Negeri Kupang. Setelah itu muncul menu untuk memasukkan username dan password. Kita masukkan username, masukkan password, kemudian kita masuk. Nah, jadi ini tampilan dashboard aplikasi EMIS. Kemudian ada beberapa menu di sini. Yang pertama ada menu nilai, ada menu rencana pembelajaran dan evaluasi, kemudian ada menu RPS, kemudian bimbingan akademik dan pengawasan ujian. Jadi terlebih dahulu kita masuk dulu ke menu nilai. Jadi dalam menu nilai ini adalah menu untuk melakukan presensi atau melakukan absensi kepada mahasiswa yang kita ajar di dalam kelas. Misalnya di sini di dalam aplikasi saya, karena saya mengajarkan beberapa mata kuliah. Yang pertama ada mata kuliah pemahaman lintas budaya di Prodi Usaha Perjalanan Wisata di 4. Kemudian ada mata kuliah agama juga di Prodi Perhotelan jurusan pariwisata. Kemudian ada pendidikan kewarganegaraan di Teknik Elektro. Ada pendidikan kewarganegaraan di Teknik Komputer dan Jaringan. Kemudian ada pendidikan Pancasila di Teknik Komputer dan Jaringan. Kemudian di samping kanan layar inilah jumlah kelas yang diajarkan oleh dosen. Jumlah kelas yang diajarkan oleh dosen. Bagaimana caranya untuk melakukan presensi? Misalnya kita ambil contoh pada mata kuliah pemahaman lintas budaya. Di bagian layar sebelah kanan, di sini ada presensi grup kelas B. Jadi artinya yang saya ajar ini adalah kelas B di Prodi Usaha Perjalanan Wisata pada mata kuliah pemahaman lintas budaya. Kemudian kita klik presensi grup kelas B. Nah, setelah masuk di presensi, kemudian kita klik tambah presensi. Setelah kita klik tambah presensi, di sini ada isian. Yang pertama, nama topik pembelajaran hari ini. Jadi kita isi apa pembelajaran pada hari itu, apa judul pembahasan kita, apa judul mata kuliah kita pada hari itu atau materi kita pada hari itu. Kemudian selanjutnya ada toleransi keterlambatan. Terkait dengan toleransi keterlambatan ini tergantung dari kontrak kuliah setiap dosen dengan mahasiswanya. Ada yang misalnya menggunakan 30 menit keterlambatan, ada yang menggunakan 15 menit. Artinya, ketika di sini diketik angka 15 menit keterlambatan, maka 15 menit setelah presensi ini dibuka, presensi ini dimulai, setelah 15 menit maka mahasiswa tidak bisa lagi kemudian mengabsen melalui aplikasi EMIS ini yang menandakan bahwa mereka sudah tidak hadir dalam pembelajaran itu. Setelah diisi topik pembelajaran, diisi menit
atau waktu keterlambatan, kemudian diklik mulai mengajar. Ketika diklik mulai mengajar, maka akan terbuka presensi atau absen dalam aplikasi EMIS, kemudian mahasiswa sudah bisa melakukan absen atau presensi. Kemudian setelah itu di sini ada menu rencana pembelajaran dan evaluasi. Kita masuk ke rencana pembelajaran dan evaluasi. Nah, di menu rencana pembelajaran dan evaluasi ini, di sini kita menginput rencana evaluasi. Di sini ada menu input rencana evaluasi di sebelah kanan layar. Jadi ketika kita klik ini, kita tinggal memasukkan bagaimana kemudian rencana evaluasi kita. Jadi di sini diisi bagaimana presentasi nilainya, kehadirannya, materinya, keaktifannya. Kemudian di rencana pembelajaran. Ini rencana pembelajaran yang dimaksud itu adalah RPS. Jadi di sini RPS-nya itu diinput menggunakan format Excel. Menggunakan format Microsoft Excel. Sehingga ketika sudah diinput masuk ke sini, maka materi-materi yang diajarkan di setiap pertemuan akan muncul secara otomatis ketika kita membuka presensi untuk mahasiswa. Oke, kemudian selanjutnya di menu RPS. Jadi di menu RPS ini sebenarnya hampir sama dengan rencana pembelajaran tadi, cuman bedanya di menu RPS, kemudian penyusunan RPS ini, yang membedakannya itu penginputannya itu diinput secara satu persatu. Jadi RPS ini diinput secara satu persatu, materinya diinput satu persatu, tidak diinput langsung secara keseluruhan. Masuk ke sini materi, kemudian kita ketik apa materinya, misalnya setelah itu, setelah diketik materi Indonesia, diketik materi Inggrisnya, materinya dalam bahasa Inggris, kemudian ditambah materi. Ketika kita di sini tambah materi, misalnya saya berikan contoh Indonesia, kemudian Indonesia tambah materi, maka itu materinya akan bertambah di RPS ini, di poin 11 ini. Tapi ini masih bisa diedit, masih bisa dihapus. Oke, itu di menu RPS. Kemudian di bimbingan akademik. Nah, di bimbingan akademik ini, jadi setiap dosen itu diberikan mahasiswa, mahasiswa untuk bimbingan akademik. Misalnya saya buka data siswa bimbingan akademik. Jadi nama-nama mahasiswa yang ada di sini itu adalah mahasiswa yang bimbingan akademik saya. Jadi ada 31 orang di satu kelas, jumlahnya 31 orang. Kemudian approve KRS. Pada bagian approve KRS ini di sini kosong karena saya sudah mengapprove KRS semua mahasiswa bimbingan saya. Jadi di bagian approve KRS ini, ketika mahasiswa sudah memilih KRS, menentukan mata kuliah yang akan dia pelajari di semester selanjutnya, maka di sini akan muncul nama-nama mahasiswa dan nama-nama mata kuliah yang ia programkan. Jadi kita tinggal mengapprove supaya itu bisa terbaca di aplikasi EMIS, di sistem EMIS, di dosen lain yang mengajarkan mata kuliah itu. Kemudian ada bimbingan
skripsi. Nah, kalau misalnya kita ada mahasiswa yang kita bimbing skripsi, maka namanya akan muncul di sini. Diinput oleh operator emis, namanya akan muncul di sini siapa nama mahasiswanya, dan kemudian jenis aktivitas bimbingan yang dilakukan, apa judulnya, semua diinput di sini. Nah, ini penguji. Ini menu penguji skripsi. Jadi menu penguji skripsi di sini ya, ketika ada yang akan kita uji skripsi, maka di dalamnya itu akan muncul di sini mahasiswa siapa saja yang akan kita uji skripsi. Kemudian ada pengawas ujian. Nah, ini menu pengawas ujian. Misalnya ujian UTS. Jadi kita klik. Nah, di sini akan muncul mata kuliah dan kelas yang akan kita awas untuk pelaksanaan ujian tengah semester atau UTS. Ini diinput oleh operator. Jadi ketika kita mengawas di kegiatan ujian tengah semester ini ya, kita buka presensinya. Ini karena sudah dilakukan UTS-nya sehingga nama-namanya di sini kosong. Jadi kemudian ada ujian UAS. Jadi nanti pada saat ujian akhir semester, operator juga menginput mata kuliah yang kita awas ujiannya dan kelas yang kita awas akan muncul otomatis di sini. Lalu kemudian kita melakukan presensi, melakukan absensi melalui menu ini. Saya rasa itu penjelasan singkat terkait dengan penggunaan aplikasi EMIS pada kampus Politeknik Negeri Kupang dengan beberapa menu-menu EMIS yang tersedia di dalamnya. Dan tutorial ini dikhususkan untuk dosen karena EMIS itu digunakan oleh dosen, digunakan oleh mahasiswa, dan digunakan oleh tendik. Tutorial yang saya sampaikan ini khusus tutorial atau cara penggunaannya untuk dosen. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.